Assalamualaikum sahabat ilmu langit, bagaimana kabar hati dan jiwa kalian hari ini? Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di ruang kecil ini. Percayalah, langkahmu untuk sampai di sini bukanlah kebetulan. Ada alasan besar mengapa jarimu menekan video ini. Ada pesan yang harus kamu dengarkan, dan bisa jadi inilah pengingat yang akan mengubah arah hidupmu. Mungkin saat ini kamu sedang mencari ketenangan, mungkin kamu sedang merasa berat menjalani hidup, atau mungkin kamu hanya ingin mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Apapun itu, percayalah, kehadiranmu di sini adalah undangan dari langit. Undangan untuk kembali merenungkan ibadah yang sering kita lakukan setiap hari, namun tanpa sadar bisa jadi hanya sekadar rutinitas. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang membuat merinding. Sebuah peringatan yang begitu dalam, tentang sholat yang meskipun dilakukan rutin, meskipun setiap waktu, meskipun tak pernah putus, ternyata tidak pernah diterima oleh Allah. Bayangkan betapa mengerikan itu, tubuh bergerak, lisan membaca, kening menyentuh sajadah, tetapi di hadapan Sang Pencipta, semua itu tak bernilai. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah benar ada sholat yang seperti itu? Bukankah sholat adalah tiang agama? Bukankah sholat adalah kunci segala ibadah? Bukankah sholat adalah perintah pertama yang akan dihisab di hari kiamat? Lalu bagaimana bisa sholat ditolak, padahal seseorang telah mengerjakannya dengan rajin? Nah, disinilah kita perlu membuka mata hati. Sebab Rasulullah sendiri pernah memberi peringatan. Ada orang yang sholatnya tidak melewati kerongkongan. Artinya, sholat itu hanya berhenti di mulut, hanya menjadi bacaan, hanya sekadar gerakan, tanpa pernah sampai ke hati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya padamu. Apakah kamu yakin sholatmu sudah benar-benar diterima? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya sholat karena kebiasaan, karena terbiasa mendengar azan lalu otomatis berdiri? Jika pertanyaan ini membuatmu terdiam sejenak, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, itu adalah simbol doa kita bersama, simbol energi positif, simbol ikrar agar Allah menuntun sholat kita menjadi sholat yang diterima. Sahabat, mari kita bayangkan sejenak. Ada seseorang yang sejak kecil hingga tua tidak pernah meninggalkan sholat. 5 waktu dikerjakan, sunnah pun dijalankan. Dari luar terlihat sempurna, dari luar terlihat begitu saleh. Namun di hadapan Allah, sholat itu tidak pernah diangkat. Amal itu tidak pernah sampai ke langit. Mengapa bisa begitu? Jawabannya terletak pada satu hal, yaitu hati. Ya, hati. Karena pada dasarnya, sholat bukanlah sekadar aktivitas fisik. Sholat adalah komunikasi jiwa. Ia adalah ikatan antara hamba dengan Rabb-Nya. Jika ikatan itu hanya berupa gerakan tubuh, tanpa kehadiran hati, maka sholat menjadi hampa. Itulah sholat yang meski dilakukan rutin, tetapi ditolak. Bayangkan seseorang membaca doa tanpa memahami artinya. Bayangkan seseorang berdiri di hadapan Allah, tetapi hatinya melayang ke pasar, ke kantor, ke layar ponsel, ke urusan dunia. Apa yang tersisa dari sholat itu selain sekadar gerakan? Bukankah itu seperti jasad tanpa ruh? Lebih dalam lagi, sholat yang tidak diterima adalah sholat yang tidak memberi dampak pada kehidupan sehari-hari. Allah berfirman bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, sholat seharusnya menjadi pagar, seharusnya menjadi penjaga, seharusnya membuat lidah terjaga dari ghibah, hati terjaga dari iri, tangan terjaga dari zalim. Tetapi kalau setelah sholat kita masih suka berdusta, masih menipu, masih menyakiti sesama, maka itu tanda bahwa sholat kita hanya sebatas ritual. Rasulullah pun pernah mengingatkan, ada orang yang kelak di akhirat, datang dengan membawa banyak amal, termasuk sholat, tetapi semua itu hilang karena ia pernah mencela, pernah menzalimi, pernah menyakiti. Betapa ngeri membayangkannya, rajin sholat, tetapi ternyata sholatnya tidak diterima karena hatinya kotor. Sahabat, coba kita lihat diri kita masing-masing. Pernahkah kita terburu-buru dalam sholat? Gerakan serba cepat, bacaan terbata-bata, seakan ingin segera selesai. Padahal Nabi menegaskan, sholat tanpa tumanina adalah bukan sholat. Tumanina adalah ketenangan, adalah keheningan jiwa. Jika sholat kita terburu-buru, maka di mana tempatnya keheningan itu? Lalu, ada pula yang sholat dengan niat bukan karena Allah. Ia sholat karena ingin dipuji. Ia sholat karena ingin dilihat orang. Ia sholat agar dianggap alim. Padahal Allah sudah memperingatkan, riya adalah syirik kecil. Amal yang bercampur riya tidak akan diterima.
maka sholat yang penuh riya, meski dikerjakan ribuan kali, tetap saja akan ditolak. Renungkanlah ini, betapa banyak orang yang dari luar terlihat rajin ibadah, tetapi di dalam hati ia menunggu pujian. Bukankah ini membuat kita merinding? Jangan-jangan kita sendiri termasuk di dalamnya. Jangan-jangan kita sholat bukan karena cinta, tapi karena ingin terlihat baik di mata manusia. Sahabat ilmu langit, sholat yang tidak diterima juga adalah sholat tanpa keikhlasan. Ikhlas artinya hanya untuk Allah. Bukan karena orang tua, bukan karena pasangan, bukan karena kebiasaan. Kalau kita sholat hanya karena disuruh, atau hanya karena malu, maka niatnya tidak lagi lurus. Padahal niat adalah pondasi. Tanpa pondasi, semua bangunan runtuh. Tanpa niat yang lurus, semua amal hancur. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita sholat sambil pikiran melayang? Berapa kali kita berdiri, tetapi hati sibuk menghitung urusan dunia? Bukankah itu berarti kita menghadapkan tubuh pada kiblat, tapi hati justru berpaling? Apakah sholat seperti itu bisa diterima? Inilah rahasia besar yang sering kita lupakan. Sholat bukan hanya tentang berdiri dan membaca. Sholat adalah tentang menghadirkan hati sepenuhnya. Sholat adalah tentang menyerahkan diri seutuhnya. Sholat adalah tentang tunduk total pada Sang Pencipta. Jika hati tidak hadir, maka sholat kehilangan maknanya. Coba bayangkan, seseorang datang menemui seorang raja, lalu ia berbicara sambil sibuk memikirkan hal lain, sambil memainkan tangannya, sambil melirik ke tempat lain. Apa yang dirasakan sang raja? Tentu ia akan marah. Maka bagaimana dengan kita yang berdiri di hadapan raja segala raja, namun hati kita tidak hadir? Itulah sholat yang ditolak. Itulah sholat yang meski dilakukan rutin, tidak pernah diangkat. Tubuh sujud, tapi hati lalai. Lisan membaca, tapi jiwa tidak terhubung. Akhirnya semua menjadi sia-sia. Sahabat, sampai di sini mari kita berhenti sejenak. Rasakan getaran ini di dalam hati. Mungkin saat ini kita merasa merinding, merasa tersentuh, merasa takut. Itu tanda bahwa hati kita masih hidup. Tanda bahwa hati kita masih bisa diingatkan. Jangan biarkan peringatan ini berlalu begitu saja. Jadikan momen ini sebagai titik balik. Kalau kamu merasakan getaran ini, kalau kamu ingin sholatmu diterima, tuliskan angka 77 di komentar. Bukan untuk pamer, tapi sebagai doa bersama. Sebagai energi positif yang kita sebarkan di ruang ini. Semoga dengan itu, Allah membimbing kita semua menuju sholat yang benar-benar diterima. Sahabat, pembahasan ini belum selesai. Apa yang kita bahas baru permulaan. Masih ada lapisan-lapisan lain yang harus kita buka. Sholat bukan hanya tentang gerakan, bukan hanya tentang bacaan, tetapi tentang hati, tentang niat, tentang keikhlasan, tentang pengaruhnya dalam kehidupan. Kita akan melanjutkan perjalanan ini di bagian kedua. Maka tetaplah bersama Ilmu Langit. Karena masih ada rahasia besar tentang sholat yang perlu kamu dengar. Tanda-tanda sholat tidak diterima. Sahabat Ilmu Langit, kita sudah membuka pintu pertama tentang sholat yang bisa saja ditolak oleh Allah. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Bagian ini akan membawa kita untuk mengenali tanda-tanda sholat yang sebenarnya tidak pernah diterima. Mengapa ini penting? Karena tanpa kita sadari, kita bisa menjadi orang yang setiap hari sholat, tetapi pada kenyataannya kita tidak mendapatkan apa-apa darinya. Bayangkan, seseorang yang berwudu, berdiri di atas sajadah, melafalkan takbir, ruku, sujud, membaca doa, namun setelah salam, ia kembali ke kehidupannya yang sama. Masih menyakiti orang lain, masih menipu, masih berkata kasar, masih ingkar pada janji. Bukankah itu berarti sholat yang ia kerjakan hanya ritual kosong? Sahabat, mari kita ingat firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, melainkan penanda. Jika sholat tidak mampu mencegah kita dari maksiat, itu berarti sholat kita belum diterima sebagaimana mestinya. Sekarang mari kita uraikan satu demi satu. 1. Sholat tanpa tumaninah. Tanda pertama adalah sholat tanpa tumaninah. Apa itu tumaninah? Ia adalah ketenangan dalam setiap gerakan. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang sholat terlalu cepat. Nabi berkata, kembalilah dan ulangi sholatmu, karena engkau belum sholat. Bayangkan, seseorang sudah ruku, sudah sujud, sudah membaca doa, tetapi Nabi menyatakan ia belum sholat, hanya karena gerakannya terburu-buru tanpa ketenangan. Tumanina adalah roh dalam gerakan sholat.
Ia adalah keheningan yang membuat kita merasakan setiap detik berdiri di hadapan Sang Pencipta. Tanpa tumaninah, sholat hanya menjadi olahraga ringan. Berapa kali kita terburu-buru sholat karena dikejar pekerjaan, karena ingin segera melanjutkan aktivitas. Padahal disitulah kita kehilangan makna sejati dari sholat. 2. Sholat dengan hati yang lalai. Tanda kedua adalah hati yang lalai. Pernahkah kita sholat sambil pikiran melayang ke urusan dunia? Tubuh kita berdiri, tapi pikiran sibuk menghitung tagihan, sibuk memikirkan pesan di ponsel, sibuk merancang bisnis. Itulah tanda sholat yang tidak diterima. Karena pada hakikat, sholat adalah menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Allah bahkan menegur orang-orang yang sholat namun hatinya lalai. Dalam surat Al-Ma'un disebutkan, celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Perhatikan, ayat ini tidak menyebut orang yang meninggalkan sholat, tetapi orang yang sholat namun lalai. Lalai artinya tubuh bergerak, mulut membaca, tapi hati tidak hadir. Itulah sholat yang ditolak. 3. Sholat untuk pamer, riya. Tanda ketiga adalah riya. Ini adalah penyakit hati yang halus tapi mematikan. Ada orang yang sholat bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat orang. Ia sengaja memperindah bacaan, memperlama sujud, agar orang lain menganggapnya saleh. Rasulullah menyebut riya sebagai syirik kecil. Amal yang tercampur riya tidak akan pernah diterima. Maka jika sholat dilakukan karena pamer, meski dikerjakan setiap waktu, tetap saja akan ditolak. Sahabat, mari kita jujur. Pernahkah kita merasa senang ketika orang lain memuji ibadah kita? Pernahkah hati kita merasa bangga saat orang berkata kita rajin sholat? Itu tanda riya sudah menyusup. Dan jika tidak segera disingkirkan, amal kita akan kosong tanpa nilai. 4. Sholat tanpa perubahan akhlak. Tanda keempat adalah sholat yang tidak memberi perubahan. Seperti yang sudah kita singgung, sholat seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika setelah sholat kita masih sama saja, masih mudah marah, masih suka menipu, masih gemar menyakiti, itu tanda sholat kita tidak diterima. Bayangkan, bagaimana mungkin seseorang mengaku baru saja berdiri di hadapan Allah, tetapi setelah salam ia berbohong, ia mencaci, ia menipu. Bukankah itu berarti ia tidak benar-benar sholat? Rasulullah pernah bersabda, barang siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya hanya menambah jauh dari Allah. 5. Sholat yang dilakukan tanpa keikhlasan. Tanda kelima adalah sholat tanpa ikhlas. Ikhlas artinya hanya untuk Allah. Jika sholat dilakukan karena terpaksa, karena malu, atau karena kebiasaan, maka niatnya tidak lurus. Ingatlah sabda Nabi, sesungguhnya amal tergantung niat. Sholat tanpa niat yang lurus adalah sholat tanpa pondasi. Bangunan megah sekalipun akan runtuh jika pondasinya rapuh. Sholat sebagai cermin hati. Sahabat ilmu langit, pada hakikat sholat adalah cermin hati. Apa yang ada dalam hati kita akan tampak dalam sholat kita. Jika hati penuh cinta pada dunia, maka sholat akan kosong. Jika hati dipenuhi riya, maka sholat hanya akan menjadi pertunjukan. Jika hati penuh keikhlasan, maka sholat akan menjadi cahaya. Karena itu, jangan hanya melihat berapa banyak rakaat yang kita lakukan, tetapi lihatlah apa yang berubah dalam hati kita setelah sholat. Apakah hati menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih lembut? Atau justru hati tetap keras, tetap gelisah, tetap penuh amarah? Allah tidak menilai dari seberapa panjang doa kita, tetapi dari seberapa tulus hati kita. Tidak menilai dari berapa lama kita berdiri, tetapi dari seberapa dalam kita merasa dekat dengannya. Kisah peringatan yang menggetarkan. Sahabat, ada sebuah kisah yang patut kita renungkan. Dikisahkan pada zaman Rasulullah, ada seseorang yang dikenal rajin sholat. Namun tetangganya mengadu kepada Nabi, bahwa orang itu meski rajin sholat, ia masih suka menyakiti tetangganya. Lalu Nabi bersabda, tidak ada kebaikan padanya. Ia termasuk penghuni neraka. Bayangkan, rajin sholat tapi tetap menyakiti orang lain, hasilnya adalah neraka. Bukankah ini membuat kita merinding? Bukankah ini menjadi peringatan keras untuk kita semua? Kisah lain menyebutkan, ada orang yang sholat malam, membaca Al-Quran dengan merdu, tetapi hatinya dipenuhi riya. Maka semua amal itu lenyap di hadapan Allah. Inilah bahaya sholat yang ditolak. Ia memberi rasa aman palsu, seolah-olah kita sudah beribadah, padahal di sisi Allah tidak bernilai. Mengapa sholat ditolak? Sahabat, mungkin muncul pertanyaan di hati kita. Mengapa Allah menolak sholat? Jawabannya sederhana,
karena sholat bukanlah sekadar gerakan. Sholat adalah janji. Janji kita untuk tunduk, untuk taat, untuk menyerahkan diri. Jika janji itu diucapkan dengan lisan tetapi hati tidak menepati, maka sholat itu hanyalah kebohongan. Bayangkan seseorang yang berkata setia tetapi terus berkhianat. Apakah kata-katanya bernilai? Begitulah sholat yang tidak ikhlas. Ia hanya janji kosong. Allah tidak butuh sujud kita. Allah tidak butuh ruku kita. Allah Maha Kaya tanpa kita. Sholat justru untuk kita sendiri. Untuk membersihkan jiwa, untuk meluruskan hati. Jika sholat tidak membersihkan, tidak meluruskan, maka sholat itu kehilangan tujuannya. Itulah mengapa ia ditolak, menghadirkan rasa takut yang menyehatkan. Sahabat ilmu langit, pada titik ini kita seharusnya merasa takut. Takut bukan berarti putus asa, tetapi takut yang menyehatkan. Takut yang membuat kita berhati-hati. Takut yang membuat kita memperbaiki diri. Merinding bukan? Membayangkan selama ini kita sudah sholat bertahun-tahun, tetapi mungkin saja sebagian besar tidak diterima. Namun jangan sampai rasa takut itu berubah menjadi keputusasaan. Karena pintu taubat selalu terbuka. Karena Allah lebih gembira menerima taubat hamba daripada seorang yang menemukan kembali barang berharganya yang hilang. Maka rasa takut ini harus kita jadikan bahan bakar. Bahan bakar untuk memperbaiki sholat kita, untuk membersihkan hati kita, untuk meluruskan niat kita. Interaksi dengan penonton. Sahabat, kalau kamu sampai di titik ini dan hatimu merasa tergetar, jangan diam saja. Tuliskan angka 77 di komentar. Itu bukan sekadar angka, tapi simbol doa bersama. Simbol bahwa kita ingin menyalurkan energi positif. Simbol bahwa kita ingin sholat kita diterima Allah. Ketika banyak orang menuliskan 77, bayangkan energi doa itu berkumpul, membentuk gelombang kebaikan yang mengalir ke langit. Semoga dengan itu, sholat kita yang selama ini hampa, perlahan-lahan akan dipenuhi cahaya. Sahabat ilmu langit, sampai di sini kita sudah memahami tanda-tanda sholat yang tidak diterima. Kita sudah melihat bagaimana tumaninah, kehadiran hati, keikhlasan, dan perubahan akhlak adalah syarat utama agar sholat diterima. Tanpa itu semua, sholat hanya menjadi rutinitas yang sia-sia. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada bagian berikutnya yang akan membongkar lebih dalam, tentang bagaimana cara agar sholat benar-benar diterima Allah. Bagaimana kita bisa memperbaiki sholat kita, agar setiap ruku dan sujud menjadi cahaya, agar setiap doa menembus langit, agar setiap ibadah membawa perubahan nyata dalam hidup. Maka tetaplah bersama ilmu langit, karena bagian berikutnya akan membuka rahasia besar yang bisa jadi menjadi penyelamatmu di dunia dan akhirat. Sahabat ilmu langit, kita sudah sampai di pintu terakhir pembahasan ini. Pada bagian pertama kita berbicara tentang ngerinya sholat yang bisa ditolak meskipun dikerjakan rutin. Pada bagian kedua kita membuka tanda-tandanya, agar kita bisa bercermin apakah sholat kita masih kosong atau sudah bernilai. Dan kini, pada bagian ketiga, mari kita bahas bagaimana cara agar sholat kita benar-benar diterima Allah. Karena percuma kita mengetahui peringatan tanpa tahu jalan keluar. Percuma kita tahu bahayanya sholat yang ditolak, tetapi tidak belajar bagaimana cara agar sholat kita diterima. Maka dengarkan dengan hati, karena inilah kunci yang akan membuat sholat kita bukan hanya sekadar gerakan, tetapi menjadi cahaya yang menembus langit. 1. Niat yang lurus. Sahabat, pondasi pertama adalah niat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jika niat kita lurus hanya karena Allah, maka sholat kita akan bernilai. Tetapi jika niat kita bengkok, karena ingin dipuji, karena malu pada manusia, maka sholat itu akan hampa. Maka setiap kali takbiratul ihram, tanyakan dalam hati, untuk siapa aku berdiri? Jika jawabannya adalah hanya untuk Allah, maka insya Allah sholat itu akan diterima. Maka sebelum mengangkat tangan, bersihkan hati. Jangan biarkan riya menyusup. Jangan biarkan dunia ikut masuk dalam niat kita. 2. Wudu dengan penuh kesadaran. Sholat diterima bukan hanya dimulai dari takbir, tetapi bahkan sejak kita berwudu. Wudu bukan sekadar membasuh anggota tubuh, tetapi membasuh dosa. Setiap tetes air yang jatuh adalah penghapus kesalahan. Maka jangan wudu terburu-buru. Nikmati setiap usapan air. Rasakan bahwa air itu sedang membersihkan jiwa kita. Ada ulama yang mengatakan, siapa yang berwudu dengan baik, maka sholatnya akan lebih ringan dan lebih khusyuk. Karena wudu yang sempurna adalah kunci awal diterimanya sholat.
3. Menghadirkan hati sepenuhnya. Sahabat, sholat adalah komunikasi. Tidak mungkin komunikasi berjalan jika hati tidak hadir. Maka menghadirkan hati adalah syarat utama. Bagaimana caranya? Dengan memahami bacaan sholat. Jika kita membaca Al-Fatihah, bayangkan kita sedang berdialog langsung dengan Allah, karena setiap ayat dijawab olehnya. Jika kita sujud, rasakan bahwa kita sedang berada pada posisi paling rendah di hadapan Yang Maha Tinggi. Khusyuk bukan berarti tanpa pikiran, tetapi mengarahkan pikiran hanya pada Allah. Dan khusyuk bukan hadiah yang turun begitu saja, melainkan latihan. Latihan setiap hari. Makin sering kita melatih hati untuk hadir, makin besar peluang sholat kita diterima. 4. Tumaninah dalam setiap gerakan. Ketenangan adalah ruh sholat. Setiap ruku, setiap sujud, harus dilakukan dengan tenang. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ingin selesai. Nabi pernah menegaskan, orang yang sholat tanpa tumaninah, maka sholatnya tidak sah. Maka jangan biarkan sholat kita seperti burung yang mematuk cepat. Rasakan setiap gerakan, nikmati setiap posisi. Sahabat, jika kita ingin sholat diterima, belajarlah berhenti sejenak dalam setiap gerakan. Biarkan hati merasakan, biarkan tubuh menyatu dengan doa. 5. Sholat sebagai pengubah akhlak. Sahabat ilmu langit, sholat yang diterima adalah sholat yang berdampak. Jika setelah sholat kita masih sama saja, itu tanda sholat belum menembus hati. Tetapi jika setelah sholat kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih lembut, itu tanda sholat kita diterima. Maka ukur sholat kita bukan hanya dari rakaat, tetapi dari perubahan akhlak. Apakah kita lebih jujur setelah sholat? Apakah kita lebih ikhlas setelah sholat? Apakah kita lebih pemaaf setelah sholat? Jika ya, maka sholat itu bernilai. 6. Menjaga konsistensi. Salah satu tanda sholat diterima adalah konsistensi. Sholat 5 waktu harus dijaga tepat waktu. Rasulullah selalu menekankan betapa pentingnya sholat di awal waktu. Karena orang yang menjaga waktunya adalah orang yang menjaga hubungannya dengan Allah. Sholat yang diterima bukanlah sholat yang dilakukan hanya ketika senggang, hanya ketika sempat. Tetapi sholat yang dilakukan meski sibuk, meski lelah, meski berat. Karena itulah tanda kecintaan sejati. Sholat sebagai penyelamat hidup. Sahabat, tahukah kamu, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Jika sholat baik, maka amal yang lain akan ikut baik. Tetapi jika sholat rusak, maka amal yang lain pun akan rusak. Betapa besar kedudukan sholat. Sholat adalah cahaya. Sholat adalah penolong. Sholat adalah benteng. Jika kita menjaga sholat, maka sholat akan menjaga kita. Jika kita menegakkan sholat, maka sholat akan menegakkan hidup kita. Bayangkan, betapa banyak masalah hidup yang terasa berat. Hutang, sakit, konflik, kegelisahan. Sholat bukan sekadar ibadah, tetapi penolong. Ketika hati gelisah, sholatlah. Ketika hidup sempit, sholatlah. Ketika bingung, sholatlah. Karena sholat adalah obat yang diturunkan langsung oleh Allah. Renungan yang membuat merinding. Sahabat ilmu langit, mari kita merenung sejenak. Bagaimana kalau ternyata sholat yang kita lakukan selama ini hanya menjadi rutinitas kosong? Bagaimana kalau ternyata ribuan sujud kita hanya menjadi gerakan tanpa nilai? Betapa merinding membayangkannya. Tapi kabar gembiranya, Allah itu Maha Penyayang. Allah selalu membuka pintu untuk memperbaiki sholat kita. Tidak ada kata terlambat. Hari ini bisa menjadi titik balik. Malam ini bisa menjadi awal baru. Mulailah dengan memperbaiki niat, menghadirkan hati, menenangkan gerakan, memahami bacaan. Setiap kali kita memperbaiki sholat, maka kita sedang memperbaiki hidup. Karena sholat bukan hanya ibadah, tetapi fondasi. Jika fondasi kuat, maka bangunan kehidupan akan kokoh. Jika fondasi rapuh, maka semua akan runtuh. Sahabat, kalau hatimu merasa bergetar setelah mendengar ini, jangan biarkan rasa itu hilang. Tuliskan angka 77 di komentar. Itu adalah doa kita bersama, doa agar sholat kita diterima Allah, doa agar hidup kita penuh berkah. Bayangkan jika ribuan orang menuliskan 77. Betapa kuat energi positif yang mengalir. Betapa indah doa yang naik bersama. Semoga itu menjadi saksi bahwa kita semua ingin memperbaiki sholat, ingin memperbaiki diri, ingin mendekat pada Allah. Sahabat ilmu langit, kini kita sudah sampai di ujung perjalanan pembahasan ini. Kita sudah tahu bahwa ada sholat yang meskipun dilakukan rutin, tetap ditolak Allah. Kita sudah mengenali tanda-tandanya, agar bisa bercermin.
Dan kita sudah belajar cara memperbaikinya, agar sholat kita benar-benar diterima. Jangan biarkan sholat kita menjadi rutinitas kosong. Jadikan sholat sebagai jalan menuju cahaya. Jadikan sholat sebagai penyelamat hidup. Jadikan sholat sebagai bukti cinta kita kepada Sang Pencipta. Ingatlah, sholat bukan beban, tapi hadiah. Sholat bukan rutinitas, tapi jalan pulang. Sholat adalah pertemuan kita dengan Allah 5 kali sehari. Jika kita menjaga pertemuan itu dengan hati yang tulus, maka hidup kita akan dijaga olehnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sholatnya diterima, yang ruku dan sujudnya bernilai, yang doa-doanya menembus langit. Dan semoga ketika kita berdiri di hadapan Allah kelak, sholat kita menjadi cahaya yang menyelamatkan kita dari kegelapan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetaplah bersama Ilmu Langit, karena selalu ada pesan-pesan dari langit yang menunggu untuk menggetarkan hatimu. Sahabat langit yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga bagian terakhir dari pembahasan kita kali ini. Percayalah, tidak ada yang kebetulan ketika Anda menemukan video ini. Anda dituntun untuk mendengarkan pesan yang bisa jadi menjadi titik balik dalam perjalanan hidup dan ibadah Anda. Karena sholat bukan sekadar gerakan, bukan hanya bacaan, tetapi jalan penghubung antara hamba yang hina dengan Sang Maha Mulia. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Ada sholat yang meski kita lakukan berulang-ulang, meski kita kerjakan setiap waktu, ternyata tidak diterima oleh Allah. Bayangkan, betapa merindingnya hati ketika menyadari bahwa seseorang bisa saja rajin sholat, tetapi sholatnya tidak pernah naik ke langit. Ia tetap terhenti di bumi, tidak membawa cahaya, tidak membawa pertolongan, bahkan tidak membawa pahala. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Sholat yang menjadi sia-sia. Sahabatku, tahukah Anda bahwa sholat yang dilakukan hanya dengan jasad tanpa melibatkan hati, akan menjadi kosong? Sholat yang hanya sebatas rutinitas, sekadar menggugurkan kewajiban, tanpa rasa tunduk, tanpa khusyuk, tanpa hadirnya hati, sejatinya adalah sholat yang rapuh. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Lalai di sini bukan berarti tidak sholat sama sekali. Tapi mereka yang sholatnya tidak membawa pengaruh pada hati dan perbuatannya. Mereka sholat, namun tetap berbuat zalim. Mereka sholat, namun lisannya masih menyakiti. Mereka sholat, tapi matanya masih menatap yang haram, tangannya masih meraih yang bukan haknya, kakinya masih melangkah ke tempat maksiat. Apakah sholat seperti itu bisa diterima? Jawabannya, tidak. Sholat yang ditolak karena riya. Sahabat langit, mari kita bicara lebih dalam. Ada sholat yang dilakukan bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat manusia. Ia berdiri dengan tegap, suaranya diperdengarkan indah, tetapi hatinya berbisik, aku ingin orang lain tahu aku ahli ibadah. Inilah riya, dan riya adalah penyakit halus yang mampu merusak ibadah tanpa terasa. Nabi pernah bersabda bahwa yang paling beliau khawatirkan dari umatnya adalah syirik kecil. Dan ketika ditanya apa itu, beliau menjawab riya. Jadi, meskipun seseorang sholat setiap hari, jika dalam dirinya ada niat untuk pamer, maka sholat itu hanya akan menjadi bayangan. Tidak ada ruhnya, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sholat tanpa ilmu, ada pula sholat yang tidak diterima karena dilakukan tanpa ilmu. Bacaan tidak pernah diperbaiki, gerakan asal-asalan, tata cara tidak sesuai tuntunan, bahkan terkadang tidak tahu arti dari doa yang dipanjatkan. Sholat seperti ini ibarat seseorang mengetuk pintu, tetapi alamat rumahnya salah. Bagaimana pintu itu akan terbuka kalau kita salah arah? Allah menginginkan kita sholat dengan ilmu, dengan pemahaman, bukan sekadar meniru tanpa tahu. Bukankah lebih indah bila setiap bacaan yang kita ucapkan kita mengerti maknanya? Bukankah lebih khusyuk bila setiap gerakan kita sadari sebagai tanda tunduk kepadanya? Sholat tanpa pengaruh pada kehidupan. Sahabatku, sholat sejatinya adalah tiang agama. Ia bukan hanya ritual, tetapi juga perbaikan akhlak. Sholat yang diterima akan menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, jika seseorang tetap berbuat maksiat meskipun ia sholat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Sholat yang benar akan menanamkan rasa malu kepada Allah, sehingga seseorang tidak berani melakukan dosa ketika selesai menunaikan sholat. Tetapi sholat yang salah hanya akan meninggalkan tubuh yang letih, tanpa ruh, tanpa keberkahan. Hikmah dari sholat yang tidak diterima. Sahabat langit, jangan putus asa. Mengetahui bahwa ada sholat yang ditolak bukan untuk membuat kita berhenti, tetapi agar kita memperbaiki.
Kesadaran inilah yang menjadi awal dari kebangkitan ruhani. Bayangkan jika setiap kali kita berdiri menghadap kiblat, kita benar-benar hadir dengan hati. Bayangkan jika setiap takbir kita diiringi rasa pasrah total kepada Allah. Bayangkan jika setiap sujud kita adalah puncak kerendahan diri, merendahkan hati kita di hadapan Yang Maha Tinggi. Apakah mungkin sholat seperti itu ditolak? Tidak, bahkan sebaliknya, ia akan naik ke langit, disambut malaikat, dan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Perjalanan sholat yang diterima, sahabat, ada riwayat bahwa sholat yang diterima akan naik ke langit dengan wajah yang bercahaya. Ia akan bersaksi di hadapan Allah bahwa hamba itu telah menunaikan sholat dengan ikhlas. Tetapi ada pula sholat yang buruk, lusuh, dan gelap. Ketika ia diangkat ke langit, pintu-pintu ditutup, lalu ia dikembalikan ke wajah hamba yang melakukannya. Maka, renungkanlah. Apakah kita ingin sholat kita menjadi cahaya, atau justru menjadi kegelapan? Kesempatan masih terbuka, sahabat langit, inilah berita gembiranya. Selama kita masih hidup, selama nafas masih berhembus, pintu perbaikan masih terbuka. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sholat kita. Tidak ada kata mustahil untuk meraih khusyuk. Mulailah dari hal kecil, memperbaiki wudhu, memperbaiki bacaan, menghadirkan hati, menyingkirkan riya, memperbanyak doa di dalam sholat, serta menyadari bahwa setiap sholat bisa jadi adalah sholat terakhir kita. Jika kita menjaga sholat dengan sungguh-sungguh, maka sholat akan menjaga kita. Jika kita merawat sholat, maka sholat akan menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat. Seruan hati, sahabat langit, jika Anda merasakan getaran dalam hati setelah mendengarkan ini, itu tandanya Allah sedang mengetuk pintu jiwa Anda. Jangan abaikan. Jangan biarkan sholat kita hanya menjadi rutinitas kosong. Jadikan ia penghubung yang kuat antara kita dengan Sang Maha Pengasih. Ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda ingin sholat yang lebih baik, sholat yang diterima, sholat yang mengubah hidup, sholat yang menjadi cahaya di kubur, dan sholat yang menjadi penolong di hari kiamat. Sahabatku, kesimpulannya jelas. Sholat yang tidak diterima adalah sholat yang tanpa hati, tanpa khusyuk, penuh riya, dilakukan asal-asalan, tidak berbekas pada akhlak, dan tidak ikhlas karena Allah. Meski dilakukan rutin, ia tetap ditolak. Namun, sholat yang diterima adalah sholat yang penuh dengan ikhlas, tunduk, patuh, menghadirkan hati, memperbaiki akhlak, menjauhkan dari dosa, dan menjadi penolong di dunia hingga akhirat. Mari kita perbaiki sholat kita mulai hari ini. Karena bisa jadi, satu sholat yang khusyuk lebih bernilai dibanding 1000 sholat tanpa makna. Semoga kita termasuk golongan yang sholatnya diterima oleh Allah, yang berdiri di hadapannya dengan penuh rasa syukur, dan yang kelak dipanggil bersama orang-orang yang menjaga sholatnya. Saudaraku, di akhir perjalanan panjang kita dalam pembahasan kali ini, ada satu pesan besar yang ingin saya titipkan. Kita sudah menelusuri begitu banyak hal tentang sholat, tentang keikhlasan, tentang hati yang bersih, dan tentang bagaimana sebuah ibadah bisa saja terlihat megah di mata manusia, tetapi justru kosong di hadapan Allah. Dan pada akhirnya, kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa yang paling menentukan bukanlah rutinitas semata, melainkan ruh yang hidup dalam setiap gerakan sholat kita. Bayangkan, betapa merindingnya kita ketika sadar bahwa ada orang yang sholat seumur hidupnya, tetapi tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Bukan karena Allah menutup pintu rahmat, melainkan karena hati orang itu sendiri yang menutup pintu ikhlas. Maka, penutup ini ingin saya jadikan sebagai cermin untuk kita bersama. Apakah sholat kita benar-benar hidup, ataukah ia hanya sekadar gerakan tubuh yang kosong dari jiwa? Terima kasih sudah setia mendengarkan narasi panjang ini, karena saya yakin, tidak ada yang datang ke sini secara kebetulan. Anda yang mendengarkan sampai bagian penutup ini, berarti hatinya memang sedang dipanggil oleh Allah. Maka jangan biarkan panggilan itu hilang begitu saja. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbarui niat, memperbaiki sholat, dan menata hati agar ibadah yang kita lakukan benar-benar berbuah di hadapan Allah. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa sholat bisa menjadi penyelamat di hari kiamat? Sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab. Jika sholat kita diterima, maka amal lain akan lebih mudah diterima. Tetapi jika sholat kita tertolak, maka amal lain pun akan lebih sulit diangkat. Itu artinya, sholat bukan hanya kewajiban harian, melainkan fondasi hidup seorang hamba. Dan penutup ini ingin mengingatkan kita kembali, jangan pernah sepelekan sholat, apalagi menjadikannya sekadar rutinitas tanpa rasa.
Lihatlah, berapa banyak orang yang sholat, tetapi masih berbuat zalim. Berapa banyak yang ruku, tetapi lisannya tetap menyakiti orang lain. Berapa banyak yang sujud, tetapi hatinya dipenuhi kesombongan. Inilah sholat yang tidak pernah diterima, meski dilakukan rutin. Karena Allah tidak hanya melihat tubuh kita yang berdiri, ruku, dan sujud, tetapi Allah menilai hati kita. Apakah ia tunduk? Apakah ia ikhlas? Apakah ia penuh cinta kepadanya? Maka, penutup ini ingin saya tegaskan, mari jadikan sholat bukan sekadar kewajiban, melainkan perjumpaan suci. Setiap kali kita takbir, bayangkan bahwa kita sedang meninggalkan dunia. Setiap kali kita ruku, bayangkan bahwa kita merendahkan seluruh ego. Setiap kali kita sujud, bayangkan bahwa kita benar-benar hancur di hadapan kebesaran Allah. Dan setiap kali salam, bayangkan bahwa kita telah menyelesaikan sebuah dialog dengan Sang Pencipta. Inilah ruh sholat yang membuatnya diterima. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk menghabiskan waktu dengan sholat yang kosong. Jangan biarkan umur kita habis hanya untuk sekadar menggugurkan kewajiban. Karena pada hari kiamat nanti, tidak ada yang lebih menakutkan daripada ketika kita melihat catatan sholat kita ternyata ditolak oleh Allah. Tidak ada yang lebih menggetarkan daripada ketika malaikat berkata, sholatmu tidak bernilai karena hatimu tidak pernah hadir. Di titik inilah, mari kita merenung. Apa yang selama ini kita cari dari sholat? Apakah sekadar kewajiban, sekadar takut dosa, ataukah benar-benar kerinduan kepada Allah? Penutup ini ingin membawa kita kepada satu kesadaran, bahwa sholat yang diterima adalah sholat yang lahir dari hati yang rindu, hati yang ikhlas, hati yang lembut, dan hati yang berserah sepenuhnya. Saya ingin mengajak Anda yang mendengarkan sampai akhir ini untuk bersama-sama berjanji pada diri sendiri. Mari mulai malam ini, kita hidupkan kembali ruh sholat kita. Jangan lagi biarkan pikiran melayang ketika kita takbir. Jangan lagi biarkan lidah kita membaca tanpa rasa. Jangan lagi biarkan tubuh kita bergerak tanpa hati. Karena sholat yang kosong itulah yang tidak pernah diterima, meski dilakukan rutin. Dan ingatlah, saudaraku, bahwa Allah tidak butuh sholat kita. Kitalah yang butuh sholat. Sholat adalah kebutuhan jiwa. Sholat adalah obat dari segala resah. Sholat adalah pintu pertolongan ketika dunia menekan. Sholat adalah cahaya di tengah kegelapan. Maka, rugi besar jika kita melakukan sholat tanpa ruh. Untuk itu, mari kita akhiri penutup ini dengan doa yang tulus. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk ikhlas. Semoga setiap sholat kita diterima. Semoga setiap sujud kita menjadi saksi di hadapan Allah. Dan semoga kita semua tergolong hamba-hamba yang sholatnya diterima, bukan yang ditolak. Jika Anda merasakan getaran dalam hati saat mendengarkan narasi ini, itu artinya hati Anda sedang disentuh oleh rahmat Allah. Jangan biarkan perasaan itu hilang begitu saja. Mari abadikan dengan mengetik angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kita bersama-sama ingin menjaga sholat agar tidak tertolak. Angka itu bukan sekadar simbol, melainkan pengikat energi positif yang menghubungkan hati kita sebagai pejuang sholat. Terima kasih, saudaraku, sudah menemani perjalanan panjang narasi ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat yang terus hidup dalam hati kita. Dan semoga, kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita bisa berkata dengan penuh harap, "Ya Rab, inilah sholatku, terimalah meski penuh kekurangan." Maka, jangan pernah berhenti memperbaiki sholat. Jangan pernah lelah menghadirkan hati. Karena pada akhirnya, hanya sholat yang hidup dengan ruh ikhlas dan cinta yang akan benar-benar diterima oleh Allah. Wallahu a'lam.